Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you always be fine day by day and every day. Firstly, let's say thanks to Allah who always give us His mercies and blessings, so you and I are able to meet here, even only by this learning video. Today we have opportunity to learn about personal letter, especially the 11th grade of SMA Anwar Sabah, and then with me here Muhammad Saleh Yahya. For more clear explanation and discussion, let's skip this slide. Well, let's begin the discussion. We are going to start it from the definition of personal letter. Before coming to the definition, I hope you already know what is personal letter. In Bahasa Indonesia, personal letter is surat pribadi. Okay, let's go to the definition. So, personal letter is a kind of informal letter which is written usually between two people known each other. Oke, in bahasa Indonesia, surat pribadi ini adalah sebuah surat yang berbentuk informal atau non formal yang ditulis biasanya oleh dua orang berkomunikasi yang saling kenal. So di sini beda halnya dengan formal letter. Kalau yang di instansi ada kop organisasi dan stempel segala macam, itu berbentuk formal. Ini adalah surat yang berbentuk informal. Sekali lagi catatannya di sini, personal letter ini sebuah surat yang ditulis hanya oleh dua orang. Bukan berarti dua orang menulis satu surat, namun maksudnya di sini dua orang berkomunikasi melalui surat, kira-kira seperti itu. Namun sekarang ini jarang terjadi sebab sudah digantikan masanya oleh media elektronik seperti media sosial, baik dari WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Berikutnya kita di sini mempunyai struktur daripada surat pribadi. Ya, sekali lagi struktur surat pribadi. Setiap apapun pasti punya struktur. Untuk surat pribadi seperti ini terdapat beberapa strukturnya atau hal-hal yang membuat dia menjadi sebuah surat pribadi. Yang pertama, kita bisa melihat pada umumnya ada sebuah tanggal ya, biasanya ditulis seperti di sini. Biasanya ditulis pada kiri paling atas. Tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat ditulis. Namun ini tidak baku ya. Bisa juga ditulis di sebelah kanan. Kalau caranya Indonesia ditulis sebelah kanan, kemudian kalau caranya Inggris ditulis sebelah kiri. Oke. Kemudian berikutnya ada address, alamat. Jadi bagian ini adalah tempat di mana kita menulis surat atau alamat asal pengirim tersebut. Ya, sekali lagi ini sudah umum, tanggal pembuatan dan di mana kita membuat, sama halnya dengan membuat surat izin kalau sakit tidak masuk sekolah. Berikutnya yang ketiga ada salutation and name. Jadi di sini kita salut itu hormat ya, salam hormat dan nama ya. Nah, salam dan nama. Seperti yang tertulis di sini, kalau ini kan non formal, maka dari itu contohnya ada dia,
dear sweetheart, darling, my love, dan lain-lain. Intinya ungkapan-ungkapan yang senada dengan yang ini. Berikutnya yang keempat, introduction, ya. Jadi kita membuat introduction ini bukan memperkenalkan diri, bukan memperkenalkan diri saja maksudnya ya, tapi bisa saja kita menulis kenapa kita menulis surat ini. Misalnya meminta maaf kenapa dia tidak bisa hadir di undangan pestanya kemarin, misalkan seperti itu. Sekali lagi, kalau kita baru pertama kalinya menulis surat ini, maka kita bisa memperkenalkan diri. Berikutnya yang kelima, ada body atau isi surat, ya. Bagian isi surat. Nah, kalau tidak ada isinya juga tidak ada informasi yang didapatkan oleh orang lain. So, bagian ini juga tidak bisa lepas dari sebuah surat. Berikutnya closure, oke. Atau penutup bahasa lainnya. Jadi biasa penutup sudah kita kenal paham. Kalau di bahasa Indonesia yang formalnya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan katanya, atau cukup sekian, terima kasih. Kalaupun bahasa-bahasa non formal lainnya, kita bisa banyak pilihan. Berikutnya yang ketujuh, complimentary close atau salam penutup, ya. Ini tentu harus ada juga untuk lebih menambah romantisnya daripada surat yang kita buat. Terakhir ada signature atau tanda tangan. Bagian ini juga bagian paling akhir, dan kita tidak lupa menulis nama kita dan tanda tangan kita untuk memperjelas kita yang menulis surat tersebut. Oke, itu struktur daripada personal letter. Selanjutnya di sini kita punya starting letter ya, sebagai informasi tambahan untuk kita kalau ingin membuat sebuah surat. Jadi ada beberapa yang bisa dipakai di sini. Contohnya seperti how are you, kemudian hope this letter finds you, thank you for your last letter, it was so good to hear from you, kemudian sorry for us running late, kemudian I'm sorry I should have written earlier, haven't heard from you in a while so I thought maksudnya di sini ada tambah lagi, I'm sorry to inform you that. Oke. Jadi ini beberapa hal yang bisa dipakai atau beberapa contoh yang bisa dipakai untuk memulai surat. Pada umumnya dipakai how are you, karena ya mungkin kalau yang pakai thank you for your last letter, ini berarti ada surat sebelumnya, kemudian dia membalas surat. Kemudian yang kedua ini hope this letter finds you, ini menunjukkan dia bisa jadi pertama untuk menulis suratnya. Kemudian it was so good to hear from you. Oke, ini juga bisa si penulis ini pertama yang menulis. Misalkan temannya itu berhasil mendapatkan juara Olimpiade, juara 1 di tingkat provinsi, sehingga dia menulis it was so good to hear from you that you become the first winner, misalkan begitu. Kemudian ya sorry for answering late, ini kita membalas surat. Begitu pula dengan yang kalau yang ini I'm sorry I should have written earlier, ini menulis surat sebagai yang pertama. Kemudian haven't heard from you in a while, ini juga pertama, lama gak ketemu, maksudnya begitu. Kemudian yang terakhir I'm sorry to inform you that, sama, ini juga yang pertama. Ini ditulis ketika ada sesuatu yang terjadi seperti itu. Berikutnya di sini kita punya conclusion. Conclusion itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kesimpulan. Kita bisa menulis di sini contohnya I'm looking forward to see you soon.
Kemudian I'm looking forward to hear from you soon. My best wishes for the coming test. Okay. See you. I will write soon. I will have to stop now. I'm waiting for a quick reply. Looking forward to see you again. Bye. Dan kita juga bisa memilih atau menggunakan kata-kata kita sendiri untuk membuat kalimat penutup dari surat pribadi ini. Kemudian untuk lebih jelasnya di sini kita bisa melihat sebuah contoh daripada personal letter itu sendiri, yakni kita bisa lihat di sini example of personal letter. Jadi contoh ini diambil dari buku paket kelas 11. Untuk lebih jelasnya adik-adik bisa meminjam di kantor atau di perpus untuk teks tersebut. Nah, apa yang perlu kita perhatikan di sini seperti yang telah kita bahas tadi di dalam pembuatan surat pribadi. Pertama terdapat tanggal, ya. Ini tanggal kapan dibuat surat ini, ya. Kemudian berikutnya adalah alamat. Ini adalah alamat si penulis. Berikutnya ada salam hormat atau salam cinta, maksudnya di sini salam hangat, my dear lovely Siti. Oke, kesayanganku si Siti, ya begitu. Kemudian berikutnya ada salam pembuka, ya, dan dilanjutkan dengan perkenalan atau pembukaan lagi, how are you sweetie, bagaimana kabarmu kekasihku. Oke. Atau bisa kita katakan sayangku lagi dan sejenisnya. Nah, I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. I'm so sorry, please forgive me. You know, we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. I'm writing to you from this really cute little cafe on the Singigi beach. As you know, Mom loves shopping, so she went and will be gone for hours. I took a rain check for shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we went to Gilinangu Island. It is a beach on the southeast of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful. I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Mom's making sure we don't miss any sight in the whole city. So we have practically been everywhere. I gotta go. Mom is here. I will see you soon. Oke, yang kita baca tadi adalah the body atau body kalau dibilang di penjelasan tadi, atau isi daripada surat tersebut. Dan tambahannya ada penutup, ya. I gotta go. Aku harus pergi. Mom is here. I will see you soon. Oke. Kita segera ketemu. Lots of love. Ini salah satu contoh juga yang dipakai di sini adalah lots of love. Lots itu maksudnya banyak, yang sangat banyak. Nah, ini si penulis, ya, penulis. Kemudian ada postscriptnya kalau kita ingin, tapi kalau kita tidak ingin menulis postscript juga tidak masalah, ya. Ada postscriptnya di sini. I'm bringing you a lot of souvenirs and pictures. Jadi ini sekali lagi catatan, ya,
catatan kecil untuk mengakhiri sebuah surat pribadi yang kita tulis. Nah, teman-teman yang berbahagia, selanjutnya dari teks yang telah dilihat dan dibaca ini, nanti teman-teman ada tugas. Nah, tugasnya seperti apa? Mari kita lanjutkan. Oke, ini dia tasnya. Tas yang pertama, please find out any difficult words. Ini sudah lumrah ya, mencari kata sulit di mana-mana sekolah pasti seperti ini kalau dia sesuai dengan kurikulum 2013. From the example of personal letter in the previous slide. Jadi teman-teman diminta mencari kata sulit dari teks surat pribadi yang sebelumnya telah dibaca. And write it down in your book. Jadi kalau udah ditemukan kata sulitnya, jangan lupa untuk ditulis di bukunya. Nah, after that, setelah itu please take a picture of your book. Setelah ditulis dan dicari tahu artinya, ingat cari tahu artinya, maka di take picture, di foto, kemudian send it to WhatsApp group to be discussed. Oke. Kemudian dikirim ke WhatsApp group. Berikutnya task keduanya adalah please make your own personal letter briefly. Tolong buat surat pribadi secara singkat, ya hasil karya sendiri maksudnya. Make a group by 2 people in one group to complete the task. Jadi di sini berkelompok caranya. Dalam satu kelompok ada 2 orang. Jika tidak memungkinkan, misalkan sisa 1, maka satu kelompok tersebut bisa 3 orang. Misalkan jumlahnya ada 25, maka yang 24 yang 23 grup maksudnya tetap 2 orang, dan yang grup ke 20 bukan yang grup ke 13 ya, atau ke 12 itu grupnya 3 orang satu grup. Oke, sekali lagi, jika jumlahnya 24 maka 11 orang 2 orang untuk yang 11 grup. Kemudian grup ke 12 itu 3 orang. Jadi seperti itu. So, tugasnya dikumpulkan seminggu setelah materinya dilihat ataupun ditonton. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya karena videonya dibuat seperti ini dalam suasana atau kondisi yang masih kurang fix. Mohon dimaklumi.